Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib masih Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, melanjutkan kultum kita dari pembahasan tentang masalah taubat. Pada pembahasan kemarin, yang namanya taubat itu adalah satu istilah atau satu ungkapan, satu kata, satu ibarat yang menghimpun atau terdiri dari tiga hal. Pertama itu adalah ilmu, yang kedua adalah hal atau keadaan, yang ketiga adalah perbuatan. Yang pertama, dari penjelasan Imam Ghazali, tersusunnya taubat itu harus dari ilmu. Ilmu maksudnya adalah dosa itu bahaya yang sangat besar, dan juga wa kaunuha sumuman muhlikatan wa hijaban. Dosa itu bagaikan bisa yang mematikan dan juga bisa menjadi penghalang antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah disadari bahwa dari pengetahuan atau dari ilmu ini dosa itu bisa berbahaya, bagaikan bisa yang mematikan dan menjadi penghalang, maka akan timbul yang namanya dalam istilah Imam Ghazali itu hal. Hal itu keadaan. Keadaannya bagaimana? Keadaannya adalah apabila berkait dengan masa lalu itu akan menyesal. Kalau terkait dengan masa yang akan datang, meninggalkan. Kalau terkait dengan masa yang akan datang, itu adalah bil azmi, dengan bertekad untuk tidak melakukan. Nah, itu buah dari mengetahui tentang komponen taubat. Dengan ilmu akan melahirkan keadaan penyesalan. Untuk masa sekarang meninggalkan dosa, untuk masa yang akan datang bertekad untuk tidak melakukannya. Kemudian dari sini menarik dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, dari ilmu itu adalah memotivasi, mendorong untuk meninggalkan dosa yang jelas. Yang namanya manusia, anna kulla basyarin la yakhlu an maksiatin bijawarihih. Jadi bertaubat itu harus terus menerus. Lah, bentuknya terus menerus bagaimana? Manusia itu tak luput dari yang namanya maksiat dengan anggota badan. Ini mohon maaf nih, yang namanya HP kita itu kadang-kadang ada muncul gambar-gambar yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu kalau kita plototin terus, itu kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, seandainya aku menyaksikan katakanlah perempuan yang bukan mahram, bagaimana kalau aku melihat wajahnya? Lalu Rasulullah bersama, fal ula laka, yang pertama itu ya rezekilah bagimu, wa amma tsani fa alaika, adapun yang kedua itu adalah berdosa untukmu. Nah, HP gambar yang muncul di tempat HP kita, Bang Andre, ya nggak usah ditanya, itu kadang-kadang diplototin mulu, itu berarti dosa terus. Itu dosa anggota badan. Yang kedua, kalau selamat dari anggota badan, fala yakhlu 'anil hammi bidzunubi bil qalbi. Boleh jadi kita beresiko untuk melakukan dosa dengan hati. Contoh, dosa dengan hati ini real, nyata, kejadian, fakta. Ya, punya jamaah ketika ngisi curhat sama saya, Pak Ustadz, saya itu pernah sholat terus berdampingan, berjejer dengan jamaah yang kapling sholatnya itu lebar, Pak Ustadz. Nah, lalu saya dalam hati, ini orang suruh mepet nggak mau, suruh merapat nggak mau. Ternyata orangnya itu lagi kakinya sakit, orang tua. Jadi kalau nekuk duduk iftirosh itu nggak bisa, agak mereng seperti ini. Nah, gara-gara terbesit dalam hatinya seperti itu, beberapa hari kemudian dia berangkatlah ke satu kota, langsung yang namanya kena
asam urat 3 hari. Habis kena asam urat 3 hari saya ingat, astagfirullahaladzim, saya pernah suudzon sama jamaah masjid. Itu bersyukur kita hukumannya di dunia cuma asam urat. Lah kalau dampaknya itu yang lain kan berbahaya. Jadi kita selamat dari dosa anggota badan belum tentu selamat dari dosa hati. Makanya hati-hati nih seluruh jamaah Masjid Nurul Ikhlas, siapapun yang datang ke masjid, apapun bentuknya dan sebagainya, jaga hati. Sekarang itu macam-macam, ya kan? Saudara kita yang model sholatnya seperti ini, semuanya ada petunjuknya, ada dalilnya. Nggak usah kita kok kayak gini merasa benar sendiri, itu salah, bahaya itu. Berbahaya, bisa jadi menghapus pahala kita. Dah, kalau ke Masjid Nurul Ikhlas, ke masjid manapun dan kapanpun, jaga hati. Mereka itu hamba-hamba Allah yang baik, hamba Allah yang beriman, lagi sholat, pandang wajahnya itu karena mereka habis sujud. Orang kalau habis sujud itu insya Allah istimewa dipandang wajahnya, ya. Jadi manusia itu dengan ilmu kita akan mengetahui adanya dosa-dosa. Ternyata dosa itu tidak hanya dosa yang dilakukan oleh anggota badan, ternyata ada dosa hati. Bentuknya macam-macam. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, Mas Soto, biar materi saya nggak habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.